Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi untuk pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama Ibu Rahmatul Hayati. Ibu seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Ibu dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang Ibu semester 3. Jadi tujuan Ibu membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari dosen Ibu. Semoga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi, mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apakah anak-anak Ibu semua tahu apa itu mukjizat? Baiklah, mukjizat itu adalah mukjizat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu a'jaza yu'jizu mukjizat, yang artinya sesuatu yang melemahkan dan mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul Allah. Sedangkan mukjizat secara istilah adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada Nabi dan Rasul Allah, rangka sebagai bukti atas kenabian dan kerasulan yang tidak dapat ditiru oleh manusia lainnya. Dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mukjizat memiliki berbagai ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, mukjizat hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, mukjizat merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, mukjizat diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah. Yang keempat, mukjizat diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Yang kelima, mukjizat bertujuan untuk mengalahkan orang-orang kafir atau melemahkan orang-orang kafir. Jadi, dari pengertian dan ciri-ciri mukjizat tersebut, apakah anak-anak semuanya paham? Kalau anak-anak semuanya paham, kita lanjut ke penjelasan materi selanjutnya. Mukjizat juga dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Maksudnya, mukjizat ini dapat dirasakan, ditangkap, dan dilihat oleh panca indera manusia. Mukjizat kauniyah disebut juga dengan mukjizat terbatas karena di luar kemampuan manusia. Dan mukjizat ini hanya sekali dan dalam satu tempat untuk dirasakan atau dilakukan. Mukjizat ini tidak dapat diulang oleh siapapun. Contoh dari mukjizat kauniyah ini adalah tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa ini dapat membelah lautan, dan tongkat Nabi Musa juga dapat berubah menjadi ular. Pembagian mukjizat yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Mukjizat ini ciri-cirinya berlaku universal atau sepanjang masa. Dan mukjizat ini hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Contoh dari mukjizat ini adalah Al-Quran dengan keistimewaannya. Baiklah anak-anak semuanya, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian mukjizat, ciri-ciri mukjizat, dan pembagian mukjizat. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kejadian luar biasa lainnya. Kejadian luar biasa lainnya dibagi pula menjadi 3. Yang pertama karomah, yang kedua iras, yang ketiga ma'unah. Yang pertama Ibu akan menjelaskan karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah ini diberikan kepada hamba-hamba yang pilihan Allah saja, seperti waliullah atau kekasih Allah. Syarat terjadinya karomah ada beberapa hal. Yang pertama, karomah tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, karomah tidak memiliki syarat khusus seperti doa, bacaan, dan zikir. Yang ketiga, karomah diberikan kepada orang-orang yang soleh. Yang keempat, karomah bertujuan untuk meningkatkan keislaman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, karomah diberikan kepada orang-orang yang benar-benar taat, beriman, dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya mengenai irhas.
Irhas adalah kemampuan atau hal-hal istimewa yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seseorang dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'unah. Ma'unah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi kepada orang biasa berkat adanya pertolongan dari Allah. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai beberapa contoh dan bukti mukjizat dari para rasul. Yang pertama kita akan membahas mukjizat dari Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim ada 3. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar atau selamat dari api yang menyala-nyala. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim mustajabah, yaitu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagian dari keturunannya adalah orang-orang yang soleh. Yang ketiga, Nabi Ibrahim memiliki mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail. Yang kedua, mukjizat dari Nabi Musa. Mukjizat dari Nabi Musa diantaranya, yang pertama, Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun, yang mana tongkatnya atas izin Allah dapat berubah menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. Yang kedua, tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat berjalan di tengah-tengah lautan yang terbelah tersebut. Yang ketiga, Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan perselisihan ke Palestina selalu dinaungi oleh awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung salwa dan buah mana. Yang keempat, Nabi Musa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Yang kelima, dengan tongkatnya saat ia memukul batu maka akan memancarkan 12 mata air yang dapat memenuhi kebutuhan 12 suku yang ia pimpin. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan mukjizat dari Nabi Muhammad. Mukjizat dari Nabi Muhammad ada beberapa. Yang pertama, mukjizat Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Mukjizat yang kedua, Isra dari Masjidil Haram di kota Mekkah ke Baitul Maqdis di Palestina dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Selanjutnya, Nabi Muhammad juga akan mengetahui apa-apa yang akan terjadi atas izin Allah. Misalnya, kehancuran negara Persia. Yang selanjutnya, dari sela-sela dari Nabi Muhammad akan memancarkan air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan orang banyak. Yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad adalah dapat membelah bulan. Baiklah anak-anak semuanya, tadi ibu telah menjelaskan mengenai beberapa contoh dan bukti mukjizat pada Rasul. Selanjutnya ibu akan menjelaskan beberapa contoh dari adanya karomah. Yang pertama, karomah terjadi kepada Maryam. Yang kedua, karomah terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan tambah 9 tahun. Selanjutnya, karomah terjadi pada Zulkarnain, yaitu seorang raja yang soleh yang Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 84 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atayna
artinya sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Yang terakhir, karomah terjadi kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang ibu akan menjelaskan mengenai beberapa contoh dari ikhlas. Yang pertama, peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad, yaitu kegagalan tentara Abraham dalam menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad, yaitu terjadinya gempa yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan negara Persia dan meruntuhkan bangunan-bangunan. Yang ketiga, peristiwa masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad, yang mana saat itu dada Nabi Muhammad dibeda oleh dua malaikat saat dia masih dalam asuhan Halimatun Sa'diyah. Peristiwa saat masa remaja dan menjelang Nabi menjadi Rasul, yaitu peristiwa saat perdagangan Nabi Muhammad ke negeri Gesam, yang mana awan selalu menaungi Nabi Muhammad. Selanjutnya, Nabi Isa yang dapat berbicara saat waktu kecil, dan Nabi Ismail yang saat menghentakkan tanah akan mengeluarkan air Zam-Zam. Tadi ibu telah menjelaskan mengenai beberapa contoh dari ikhlas. Sekarang ibu akan menjelaskan dalil yang menunjukkan makna. Dalil yang menunjukkan makna, Allah firmankan surat Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maka Allah memberikan makna kepada seseorang hamba, misalnya kepada seorang nenek-nenek yang terkurung di dalam rumahnya yang terbakar. Lalu nenek tersebut membobol tembok yang kokoh di rumahnya. Itu disebut dengan makna. Tetapi saat akal pikiran kita mencerna, maka itu tidak akan bisa dilakukan oleh seorang nenek yang sudah tua. Mana mungkin nenek yang sudah tua akan dapat membobol rumahnya yang sangat kokoh. Dan materi untuk yang terakhir, ibu akan menjelaskan materi mengenai hikmah dari mukjizat, karomah, ilhas, dan makna. Ada beberapa mukjizat, ada beberapa hikmah yang akan ada beberapa hikmah yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa tersebut. Yang pertama, dapat mengalahkan dan melemahkan orang-orang yang akan menentang dakwahnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagi siapa yang percaya atas kenabian, maka mukjizat akan berfungsi sebagai memperkuat keimanan orang tersebut. Yang ketiga, mempertebal keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, barang siapa tidak akan ada kesulitan karena Allah akan memberi pertolongan kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir, adanya siksaan atau ancaman bagi orang-orang yang kafir. Baiklah anak-anak semuanya, hanya sekian materi yang dapat ibu sampaikan mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami apa yang telah ibu sampaikan kepada kalian semua dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apabila ada kesalahan kata dari ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.